Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daniela Kuswatun Nurhalifah akan sedikit menjelaskan mengenai identifikasi kemarin, yaitu mengenai proses pewadaan dan sistem pengumpulan sampah di lingkungan sekitar. Jadi tahapan-tahapan perencanaan itu kayak gimana? Apa sih tujuan dari identifikasi atau observasi itu? Mengenai materi hari ini, tujuannya itu untuk mengetahui proses pewadaan dan sistem pengumpulan sampah di lingkungan sekitar kita. Untuk landasan teorinya, seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka jumlah penduduk dan ikut bertambah. Nah, jumlah penduduk yang bertambah itu berkaitan dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup perorangan yang harus terpenuhi, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Produk dari kebutuhan tersebut mempunyai waktu pakai yang berbeda-beda, sehingga cepat atau lambat akan menjadi sampah. Meningkatnya jumlah sampah apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaannya, maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan pada lingkungan, antara lain berkurangnya kenyamanan masyarakat akibat bau yang tidak sedap, dan berkurangnya nilai estetika di kawasan tersebut. Selain permasalahan lingkungan, kesehatan masyarakat juga akan terganggu akibat penyakit yang dibawa oleh faktor dari timbunan sampah liar. Dari keseluruhan teknis operasional dalam pengelolaan sampah, yaitu pewadaan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan tempat pemrosesan akhir, salah satu aspek teknis operasional yang harus diperhatikan dalam pengolahan sampah adalah teknis pewadaan, sebab kegiatan pewadaan merupakan tahap awal dari rangkaian pengelolaan sampah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas dari tahap-tahap pengelolaan berikutnya. Kemudian apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya dalam observasi atau identifikasi kali ini tuh yang pertama kita membutuhkan sarung tangan plastik yang digunakan untuk sebagai pelindung tangan kita gitu, untuk mengambil sampah-sampahnya itu untuk kita kumpulkan ke dalam wadah. Terus yang kedua ada wadah sampah berupa plastik kresek. Jadi untuk identifikasi kali ini itu saya menggunakan plastik kresek yang berwarna sesuai dengan jenis sampahnya tadi. Terus untuk bahannya itu sampah sendiri yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian atau observasi kali ini. Nah, selanjutnya gimana sih metode penelitiannya gitu? Metode penelitiannya itu saya sebagai pengamat gitu ya, observasi ini tuh menggunakan pendekatan penelitian deskriptif gitu. Tepatnya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena apa? Peneliti ini bermaksud untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana proses pengumpulan dan sistem pewadahan sampah di lingkungan sekitar tempatnya. Di tempat tinggalnya itu, tepatnya itu di Kecamatan Kayen, Desa Selungkep RT 4 RW 3, Jalan Selungkep Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 59171. Ini lengkap banget ini. Selanjutnya itu ada bukti lokasi penelitiannya. Jadi penelitiannya itu kan di rumah masing-masing tempat tinggal. Nah, itu di sini saya mengambil sampel lokasi penelitiannya itu saya buktikan dengan screenshot Google Earth gitu, semacam maps untuk bukti dalam sampel lokasi penelitiannya. Seperti itu. Hasil penelitiannya nih, apa sih hasil penelitiannya gitu yang telah dilakukan di sini? Yang pertama, untuk pengumpulan sampah dedaunan, sisa makanan, ranting pohon, bekas sayuran habis untuk memasak, misal kayak kulit bawang dan lainnya tuh, kayak misal kacang panjang gitu kan, ada sisanya tuh, itu kan termasuk organik juga. Terus kulit-kulit buah, misal kayak kita makan buah pepaya atau buah apel atau buah pisang, itu kan kulitnya juga termasuk organik. Itu pewadahannya menggunakan wadah plastik kresek, karena saya menggunakan plastik kresek itu berwarna hijau. Terus untuk pengumpulan sampah berupa plastik, kaleng makanan, dan styrofoam itu saya menggunakan wadah plastik kresek berwarna kuning. Terus untuk pengumpulan sampah elektronik seperti kayak radio atau ini apa namanya, speaker kecil itu yang bekas. Terus ada botol bekas cat juga, botol-botol skincare kayak misal apa namanya, hand body atau sunscreen, atau apa namanya, botol-botol
hand sanitizer dan lainnya itu saya menggunakan ini wadah itu plastik kreseknya berwarna merah. Sedangkan untuk pengumpulan sampah kayak kertas, tisu, dan kapas itu saya menggunakan pewadahan yang berwarna biru. Plastik kreseknya berwarna biru. Namun di rumah saya tuh nggak ada plastik berwarna biru, saya menggunakanlah warna putih. Gitu. Kemudian next lagi, setelah kita menghasilkan hasil penelitiannya tuh kita membahas untuk pembahasannya, pengumpulan sampah dari tabel tadi tuh, pengumpulan sampah berupa dedaunan, sisa makan ranting pohon, bekas sayuran, habis masak, serta kulit buah dan lainnya itu dikumpulkan di dalam wadah plastik yang berupa berwarna hijau. Terus kalau untuk pengumpulan plastik styrofoam dan kaleng itu berwarna kuning. Kalau untuk misal kayak limbah B3 gitu, botol bekas cat itu berwarna merah. Kalau misal kayak kertas, tisu, dan kapas itu menggunakan plastik berwarna biru. Plastik kresek berwarna biru, namun di rumah saya tuh nggak ada plastik biru, jadi saya menggunakan plastik yang berwarna putih. Nah, untuk langkah dalam pengumpulan dan pewadahan sampah itu, yang pertama kita nyiapin tuh wadah plastik yang berwarna untuk digunain sebagai ciri-ciri atau simbol pengumpulan sampah dalam pewadahan sampah. Yang kedua, apa sih kegunaannya itu? Warna hijau itu untuk apa gitu. Nah, warna hijau itu digunakan untuk sampah organik, yaitu berupa sisa makanan. Itu kayak tadi, kulit buah dan lainnya. Terus untuk yang ketiga, warna kuning itu digunain untuk sampah anorganik, misalnya kayak kaleng, styrofoam. Nah, terus apa sih kegunaan wadah warna merah? Yaitu untuk sampah jenis B3, bahan berbahaya dan beracun, misalnya kayak pecahan kaca gitu. Terus apa namanya? Wadah cat atau senter lampu kayak gitu. Terus apa sih kegunaan dari wadah yang warnanya biru tuh? Sampah yang khusus kertas, tisu kayak gitu, kapas. Nah, kemudian sampah-sampah tersebut di lingkungan sekitar kita itu sesuaikan dengan jenis sampah wadah sampahnya. Kemudian jangan lupa yang terakhir kita dokumentasikan sebagai bukti dari laporan atau identifikasi atau observasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada tips nih. Tips mengelola sampah di rumah. Gimana sih? Apa sih gitu? Yang pertama, kita pisahin sampah organik, anorganik, dan B3. Dengan mengerucutkan berdasarkan sifatnya, akan lebih mudah untuk memilah sampah di rumah. Sampah organik dan anorganik umumnya paling sering dihasilkan di rumah. Nah, sedangkan untuk B3 itu diperhatikan kembali, apakah ada barang elektronik dan kimia lainnya yang perlu dibuang juga dapat menambah klasifikasi sendiri juga sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah di rumah kita. Jadi bisa tuh kita ngelolain sendiri juga bisa. Nah, yang kedua, buat wadah sendiri. Setelah memilah sampah juga dapat membantu wadahnya sendiri agar tidak tercampur, yaitu dipisah-pisah kayak tadi. Nah, kemudian kita beri label untuk tiap jenis sampah yang sudah kamu pilih, atau gunakan warna-warna di atas untuk mengklasifikasikan. Nah, misal enggak diberi label ini B3, ini anorganik, ini anorganik, kita cukup menggunakan ini sampel warna aja gitu. Plastik kreseknya kan udah berwarna tuh, hijau untuk organik, kuning untuk anorganik dan lainnya gitu, udah termasuk ini pemisahan gitu. Kemudian yang ketiga, kita pilah dan berikan pada bank sampah. Cara mudah terakhir kalau kamu tidak ada tempat untuk menaruh banyak tempat sampah, itu adalah dengan memilahnya sesuai jenisnya. Tadi ya dipilih-pilih gitu. Kemudian dapat menyerahkan pada bank sampah terdekat atau organisasi yang mengelola sampah agar sampahnya itu dapat diolah dan diurai lebih lanjut gitu. Nah, di sini tuh ada yang namanya persyaratan sarana pewadahan. Nah, itu yang pertama, jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampahnya. Jadi itu tempatnya tuh sama jenis sampahnya. Jadi tadi udah sama ya. Terus diberi label, dibedakan berdasarkan warnanya. Saya typo. Terus sesuai peraturan ini
Menteri Pekerjaan Umum nomor ini tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tentang persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS atau TPS 3R. Di sini ada nih label dan warna wadahnya itu. Untuk jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 itu label sampahnya itu berwarna merah. Terus misalnya kayak lampu neon, batu baterai itu warnanya merah ya. Terus untuk jenis sampah yang mudah terurai, misal kayak yang tadi kulit buah, terus sisa makanan itu diberi warna hijau. Terus untuk sampah yang dapat digunakan kembali, misalnya kayak botol-botol apa tadi, plastik, botol-botol kaca dan lain itu berwarna kuning. Terus untuk sampah yang dapat didaur ulang, misalnya kayak kardus, karton, kertas makanan itu, terus koran dan itu berwarna biru, tisu juga. Terus untuk sampah lainnya, misal kayak puting rokok, terus pelembab gitu, itu bisa tuh diberi warna ungu, abu-abu gitu. Itu misalnya sampah residu, pembalut, popok, terus puting rokok, permen karet itu dan lain sebagainya. Itu menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga. Kemudian didapat nih kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Berdasarkan hasil penelitian dalam proses pengumpulan dan pewadahan sampah di rumah tangga dilakukan di lingkungan sekitar, itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga tentang persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS atau TPS 3R, yaitu ditunjukkan dengan pengumpulan dan pewadahan jenis sampah dan warna wadah sampah itu sesuai dengan jenis sampah dan warna wadah sampah dengan dilakukan pemilahan sesuai dengan jenis sampahnya. Dan sistem pengumpulan di lokasi studi adalah individual, tidak langsung, di mana petugas sampah mengumpulkan sampah dari masing-masing rumah dengan menggunakan gerobak sampahnya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka. Misal kayak menurut Arsyandi tahun 2019 tentang perencanaan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah rumah tangga di bantaran Sungai Cikapundung, Kota Bandung. Jurnal Serambi Engineering volume 4 halaman 638 hingga 648. Tuh, ini bisa dibaca referensinya. Kemudian tak lupa dengan bukti-bukti dokumentasinya gitu. Ini ada dokumentasinya di mana plastik-plastik berwarna tadi, terus hingga sampai pewadahan dan pengumpulan sampah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.